Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ideo Nyoman Agung Indrayana dengan NIM 2409511127. Jadi, di video Close Based Learning 2 Manajemen Babi kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen pakan dan pemeliharaan. Alasan saya memilih manajemen pakan ini karena peternakan babi merupakan salah satu sektor peternakan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena tingkat pertumbuhan babi yang cepat dan kemampuan reproduksinya yang baik. Keberhasilan usaha peternakan ini sangat bergantung pada manajemen pemeliharaan, yang mana pakan merupakan faktor krusial yang menyumbang sekitar 60 hingga 70% dari total biaya produksi. Manajemen pakan dan pemeliharaan yang baik tidak hanya menentukan bobot panen, tetapi juga memastikan kesehatan hewan dan efisiensi biaya bagi peternak. Lalu, masalah-masalah apa saja yang akan saya angkat di video kali ini? Yang pertama adalah kurangnya pemahaman sebagian peternak mengenai formulasi ransum pakan yang seimbang dan sesuai standar. Kedua, pemanfaatan bahan pakan alternatif lokal yang terkadang tidak konsisten kualitasnya. Lalu yang ketiga adalah masalah sanitasi dan manajemen kandang yang memicu penyakit. Lalu tujuan dari video close based learning ini memberikan pemahaman mengenai kebutuhan nutrisi spesifik pada setiap fase pertumbuhan babi. Yang kedua, mengetahui cara mengoptimalkan pakan tanpa menurunkan kualitas gizi. Jadi, gizi yang diperlukan oleh babi. Babi adalah hewan monogastrik yang berlambung tunggal, yang membutuhkan nutrisi lengkap meliputi yang pertama energi, yang berasal dari karbohidrat dan lemak. Contohnya itu dari jagung, dedak padi, ubi jalar, yang mana energi ini untuk bahan bakar metabolisme. Lalu yang kedua adalah protein dan asam amino, yang mana dua hal ini itu esensial untuk pembentukan jaringan otot dan daging. Contohnya itu bisa dari bungkil kedelai, tepung ikan, maupun ampas tahu. Lalu yang ketiga adalah vitamin, yang mana diperlukan untuk metabolisme sel dan fungsi organ. Vitamin utamanya itu adalah vitamin A, D, E, K, dan B kompleks. Lalu ada mineral yang itu penting untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Contohnya itu bisa kalsium dan fosfor. Lalu yang terakhir adalah air, yang mana ini adalah nutrisi untuk pencernaan, penyerapan zat gizi, dan pengaturan suhu tubuh. Jadi ini adalah tabel gizi yang diperlukan setiap fase babi. Yang pertama itu ada fase grower, fase finisher berat yang mana itu 60 hingga 100 kilo, lalu induk bunting dan induk laktasi. Jadi pada fase grower, babi itu berada dalam pertumbuhan otot yang agresif, sehingga memerlukan kadar protein kasar atau PK yang lebih tinggi, yaitu 16%. Tapi, seiring babi masuki fase finisher 100 kg, fokus nutrisi itu harus digeser dari pembentukan otot ke penimbunan energi, sehingga proteinnya itu diturunkan ke 13%. Nah, salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan itu adalah lisin. Misal pada fase grower itu target lisin itu 0,45%. Lisin ini adalah asam amino pembatas utama. Jika lisin tidak terpenuhi sesuai tabel, maka berapa banyak pun pakan yang proteinnya misal isi banyak jagung atau dedak itu, babi tidak akan bisa membentuk daging secara optimal. Lalu keseimbangan mineral yaitu kalsium dan fosfor pun juga penting. Yang mana dua hal ini itu adalah fondasi dari kerangka tubuh babi. Semisalnya tidak seimbang atau ada kegagalan memenuhi kerangka ini, bisa jadi babi terkena lumpuh ataupun leg weakness. Selanjutnya adalah dampak dari kurangnya gizi. Yang pertama itu yang paling jelas adalah pertumbuhan terhambat atau stunting, yang dimana babi tidak mencapai target bobot badan ideal pada waktunya. Semisalnya waktu ingin dijual itu 3 bulan, cuman karena kurangnya gizi, jadi berat yang diperlukan atau berat ideal tidak
terpenuhi. Itu bisa jadi karena kurangnya gizi. Lalu yang kedua adalah penurunan imunitas, ya di mana ternak menjadi rentan terhadap infeksi dan penyakit yang dapat berujung pada tingginya angka kematian. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya gizi juga. Lalu yang ketiga adalah gangguan reproduksi, ya di mana pada indukan kekurangan di gizi itu dapat menyebabkan anak babi lahir lemah. Jumlah anak perkelahiran sedikit ataupun indukan gagal menghasilkan susu yang cukup. Lalu seperti yang di slide sebelumnya itu yang sudah saya katakan kelainan tulang. Ini karena kekurangan kalsium dan fosfor yang dapat menyebabkan tulang rapuh, kelumpuhan hingga kelainan bentuk kaki babi. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pakan? Jadi ada 3 yang bisa saya pikirkan. Yang pertama, formulasi setiap sesuai fase, yang mana itu menyusun konsum pakan yang spesifik berdasarkan umur, yang mana itu starter, grower, hingga finisher. Karena kebutuhan nutrisi dari babi-babi tersebut berbeda. Lalu yang kedua ada fermentasi pakan alternatif, yang menggunakan manfaat teknologi fermentasi pada bahan lokal seperti gedebong pisang atau dedak kasar, menggunakan probiotik untuk meningkatkan daya cerna dan protein pakan, ataupun bekerja sama dengan instansi lainnya. Lalu ada penambahan suplemen atau premix, yang mana ini mencampurkan premix vitamin dan mineral tambahan ke dalam pakan campuran sendiri untuk mengurangi atau menutup celah kekurangan nutrisi dasar. Sendiri-sendiri aja yang nih. Jadi, ini adalah contoh peternakan babi yang menggunakan alternatif pakan untuk mengurangi untuk mengefisiensikan biaya. Yang mana peternakan babi yang ada di Jimbaran Sendiri-sendiri aja ini yang nih. bekerja sama dengan hotel, yang mana peternak itu dia mengambil sisa-sisa makanan dari hotel yang sudah terbuang, lalu dipanaskan atau direbus Sendiri-sendiri aja yang nih. dan dicampurkan dengan tepung maupun suplemen lainnya, sehingga babi itu mendapat nutrisi yang lumayan cukup dengan biaya yang murah. Yang ada di video ini ada Sendiri-sendiri aja yang nih. di mana itu pakannya, lalu di bawahnya itu babi memakan pakan tersebut. Jadi kesimpulan dari video ini adalah pemberian pakan yang tepat, guna dan manajemen peliharaan yang baik adalah kunci kesuksesan peternakan babi. Memahami kebutuhan gizi, mengenali tanda kekurangan nutrisi, serta cerdas dalam mengolah bahan pakan lokal akan sangat membantu peternak dalam menekan biaya operasional. Dengan pakan yang berkualitas, babi akan tumbuh sehat, cepat besar, dan menghasilkan daging berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasaran. Sekian video CBL2 manajemen babi dari saya. Apabila ada salah kata maupun kata-kata yang menyinggung orang, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.